Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan mutiara Al-Quran di dalam surah Taha, surah yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini spesial di bulan Ramadan, kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap subuh Sabtu. Berhubung ini bulan suci Ramadan, kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan mutiara Al-Quran di dalam surah Taha, surah yang ke-20. Insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan membahasnya selama 4 kali seri, 4 seri, mulai dari ayat pertama sampai 8, nanti seri berikutnya sampai ayat 16, dan berikutnya lagi sampai 20-an, dan yang terakhir pada pekan terakhir bulan Ramadan, yaitu seri yang keempat sampai ayat ke-36. Insyaallah ada banyak hikmah yang akan kita peroleh dari mentadabburi Al-Quran ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk manusia. Segala sesuatu yang dalam kehidupan kita ini memerlukan petunjuk. Ya, kita menggunakan HP saja, menggunakan mobil, menggunakan apalagi sekarang kalau banyak bencana, di mana-mana ditulis ada central point kalau terjadi gempa, terjadi tsunami apa sebagainya, itu diberi petunjuk kemana manusia akan berkumpul atau berlari. Kalau kita masuk perguruan tinggi, kita juga mendapatkan buku petunjuknya. Bahkan mahasiswa kalau menulis skripsi, tesis dan disertasi pun juga punya buku pedoman. Jangankan itu ya, apalagi kita ini hidup di dunia akan menjalani kehidupan yang lebih panjang lagi di akhirat. Untuk bisa selamat di dunia harus mengikuti petunjuk. Ini adalah teori yang sangat penting. Di sini kita akan membahas surah Taha. Kalau yang sebelum-sebelumnya berkaitan dengan 30 dan surah-surah lain, ini spesial kita bacakan karena saya membaca ada 2 momentum di sana, yaitu yang berkaitan dengan asbabun nuzul dan peristiwa ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Islam yang dibawa, yang didakwakan ya kepada awalnya kepada kaum Quraisy, Muhammad SAW bermohon supaya agama yang dibawa itu dikukuhkan, ya, dikuatkan dengan masuknya Islam salah satu di antara 2 yang dicintai. Nah, ini doa Rasulullah SAW. Siapa di antara kedua orang yang dicintai? Yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ternyata melalui proses yang panjang, ya, yang dicintai Allah dan yang tergetar hatinya untuk menerima Islam, bersyahadat melalui adiknya sendiri, Fatimah binti Khattab, ya, adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Ini satu ini yang
Nanti kita cerita, saya baca di beberapa tafsir, ada Quran Bayan, ada juga yang tafsir-tafsir lain, karangan Dr. Ahmad Hatta dan kawan-kawannya di kitab Sirah Nabawiyahnya, gitu ya, menerangkan bahwa Umar bin Khattab itu terutama tersentuh pada saat dia membaca surah Taha ini sampai pada ayat ke-14, ya. Innani Allah la ilaha illa. Tapi kita nanti bukan debat kalau yang itu, karena kita bahas dulu dari yang ayat pertama. Nah, jadi ini saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah, ya, litasqa. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi bersusah payah. Ya, ini salah satu asbab nusul. Ya, asbab nusulnya menurut hadis riwayat Ahmad radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa 8 ayat yang akan kita bahas ini diturunkan berkaitan dengan perkataan kafir Quraisy bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk mempersulit dan menyusahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini ada riwayat lainnya, riwayat lain dari Muqatil. Engkau Muhammad akan mengalami kesulitan karena meninggalkan agama nenek moyangmu, ya, dari kafir Quraisy. Ya, sehingga Rasulullah SAW membantah, tidak. Menjawab Rasulullah, tidak. Bahkan saya diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Turunkan dengan kebenaran, basirah wa nasirah, untuk memberi kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Nah, jadi ini banyak orang yang mungkin susah dengan Al-Quran, tidak merasa nyaman. Sementara kita umat Islam menerima Al-Quran ini sesuai dengan prinsip yang ditekankan di dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat. Ya, seperti yang saya sering baca pada saat awal kajian menggunakan surah Al-Baqarah 185. Ya, jadi Al-Quran diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk, ya, sebagai penjelas, sebagai juga pembeda antara dengan yang batil. Nah, inilah pentingnya kita belajar Al-Quran. Selain dari situ juga sebagai berkah, sebagai rahmat, sifat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi tidaklah Al-Quran diturunkan, ya, selain akan menjadi rahmat, ya, menjadi obat, terutama penyakit dalam hati. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang ada dalam Al-Quran. Sekaligus juga menjadi sejarah, pengetahuan sejarah bagi kita, sehingga kita tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu sebelum kita Muhammad SAW yang bisa menjadi mau'izah, yang menjadi pelajaran bagi kita. Salah satunya dari surah Taha. Nah, bantahan Rasulullah SAW bahwa tidak, saya tidak merasa susah. Memang Rasulullah awalnya kesulitan, banyak tantangannya dalam berdakwah. Ya, banyak tantangan. Ini surah ini termasuk surah Makkiyah, ya, karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, dan juga menunjukkan bahwa awal-awal surah yang turun dari sekian banyak surah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab termasuk dari awal dia masuk sebelum Rasulullah SAW menyebarkan agama ini secara terang-terangan, dan Umarlah yang masuk pembesar kafir Quraisy yang masuk lebih awal. Sebelumnya adalah Hamzah, paman Nabi sendiri. 3 hari kemudian Umar masuk Islam juga bersyahadat. Nah, sehingga ini
memberi penguatan bagi penyebaran agama Islam. Tanzil illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ayat ketiga. Jadi Al-Quran salah satu fungsinya tadi sebagai peringatan. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan basira wa nazira, dan paling banyak kalau dari sekitar 15 kali ketemu dua kata-kata itu basira wa nazira, paling banyak itu selalu adalah kabar gembira. Nah, berarti ini tidak susah ini kalau dia membawa kabar gembira. Tapi ditekankan khusus di sini ayat ketiga menjadi peringatan karena untuk membantah tadi orang kafir Quraisy. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit. Nah, ini ada juga rumus nih. Rumusnya itu kalau penciptaan langit dan bumi sering diparalelkan. Bumi dan langit atau langit dan bumi dan langit. Kalau yang di sini bumi dan langit. Al-ard dulu baru as-samawat. Langit ini jamaknya menjadi seluruh 7 lapisan langit. Tapi paling banyak di dalam Al-Quran selalu mendahulukan yang umum. Was-samawat dulu baru wal-ard. Itu paling banyak. Jarang-jarang dia. Tapi ini adalah sebuah pendekatan. Pendekatan maksudnya memperkenalkan kepada manusia tentang fenomena alam, mulai yang paling dekat dengan dirinya dulu. Karena yang paling dekat dengan diri kita adalah bumi tempat kita berpijak. Baru adalah langit yang di atas kita yang berlapis-lapis. Atau kadang lebih sering didahulukan langit yang sifatnya makro, baru yang mikro. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan dirinya di sini kapasitasnya sebagai pencipta, ya, Rabbi, atau tauhid rububiyah, ya, pencipta segala sesuatu, kulli syai', khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di ayat kelima ini posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, ya, yang Maha Luas kasih sayang. Kemudian Alal arsy istawa, dia bersemayam di atas, seperti juga disebutkan di ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 200. Dan itu sudah menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki fungsi dari sisi alam semesta ini. Pertama itu adalah fungsi untuk menciptakan. Jadi sebagai khaliq atau fatir, ya. Dalam Al-Quran banyak disebutkan apakah itu khaliq, fatir, gitu ya, badi atau juga menjadikannya jalan. Nah, yang sifat lainnya ditunjukkan adalah dia adalah pemilik segala sesuatu, pencipta, pemilik. Kalau pakai perspektif keilmuan sosial ini biasanya disebut dengan hubungan struktural. Jadi ada hubungan struktural antara pencipta dengan yang diciptakan. Selainnya itu adalah dari sisi fungsi memelihara, ya, yang Maha Pengasih ini, karena kasih sayang Allah pada manusia sehingga manusia diciptakan. Bumi diciptakan, langit diciptakan, bumi dihamparkan untuk tempat manusia hidup supaya dia bisa menjalani kehidupannya di alam semesta ini. Nah, satu yang terakhir tadi berkaitan dengan kepemilikan. Jadi milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ini yang saya sebut tadi. Dua pola, kadang yang mikro dulu baru makro, yaitu al-ardh dulu baru langit. Nah, di ayat ke-6 ini disebut langit dulu. Ya, miliknya adalah apa yang ada di langit, di samawat, wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Nah, tetapi tidak cukup itu untuk menegaskan wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya atau di sekitar keduanya, baik di sekitar bumi ini maupun langit dan yang lain-lain, di antara langit dan bumi. Karena di langit ini banyak makhluk Allah, berupa malaikat dan ruh-ruh orang yang sudah meninggal ada di langit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa rasul di
di langit kedua, ketiga, sampai ke 6 atau ke 7. Nah, dan di penghuni salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada tempat ruang yang sempit pun di atas langit yang tidak ada malaikat di sana. Dari jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia. Nah, itulah sebabnya kalau kita membangun hubungan struktural ke atas penghuni-penghuni langit ini, ya, kita baca Al-Quran, cahayanya sampai ke atas langit. Orang di langit atas melihat ke bawah banyak cahaya, karena banyak orang baca Al-Quran di bumi ini. Dan manusia seringkali kalau siaran atau punya akun dan sebagainya, ya, muncul di media sosial menjadi viral. Nah, ternyata ada yang lebih penting untuk kita viralkan, bahwa fenomena kejadian di bumi ini mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, seperti bangun salat lain atau tahajud, ya, atau kita bersedekah sembunyi-sembunyi, ya, semuanya itu diketahui oleh penduduk langit. Kita bersikir pagi dan petang diketahui oleh penduduk langit. Bahkan Allah memakmurkannya, membanggakan hambanya yang melakukan banyak ibadah sikir pagi dan petang. Bahkan didoakan oleh para malaikat. Jangankan penduduk langit, penduduk bumi pun juga ikut mendoakan semut-semut dan ikan-ikan laut yang duduk di majelis membaca, ya, mentadaburi, mempelajari mendalami Al-Quran, semua terlihat oleh para penduduk. Nah, inilah kita penting pengetahuan tentang langit ini, ya, dan itu hanya ada di dalam kitab dalam Al-Quran. Jadi dialah pemiliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, dan apa yang ada di antara keduanya, ya, dan juga termasuk apa yang ada di bawah tanah, wa ma tahta sarai, apa yang ada di bawah tanah, semuanya diketahui, bahkan yang ada di dalam batu. Ya, kalau ada sesuatu benda di dalam batu, Allah pun mengetahui. Ya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, seperti saya ini keras suaranya, sungguh dia mengetahui rahasia, ya, dan yang lebih tersembunyi, ya, apa yang paling lebih tersembunyi di alam ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, daun yang jatuh pun dari rantingnya semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ayat terakhir, Allahu la ilaha illallah. Allah tiada Tuhan selain Dia. Ya, Lahul Asmaul Husna, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Nah, ini semua rasul datang membawa risalah. Statement pertama dikeluarkan, sampaikan, atau misi pertama adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tiada lain. Ya, walaupun para rasul banyak diutus secara spesial karena umatnya melakukan kedurhakaan tertentu, ya, menyembah berhala, saya kira yang paling standar, ada yang melakukan pelanggaran susila, tapi juga karena ada pelanggaran lain, terutama yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Fir'aun mengeksploitasi, melakukan tindak kekerasan, memperbudak bangsa Israel, Bani Israel. Tetapi kedurhakaan utamanya, terutama karena dia mengangkat dirinya, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, sehingga diutuslah Musa. Dan inilah kita akan bahas berikutnya berkaitan dengan misinya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan bala tentara. Nah, yang terakhir di sini berkaitan dengan tauhid asma dan sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang terbaik, dan kita dianjurkan untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama yang terbaik. Juga disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi itu ada Asmaul Husna. Juga di surah
Al-Kahfi ayat yang terakhir. Nah, jadi Asmaul Husna ini penting diketahui karena menjadi kunci bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya nama-nama yang terbaik dan bisa menjadi jembatan bagi kita untuk berdoa melalui nama-nama yang terbaik. Nah, inilah untuk sementara. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Jadi saya tadi kurang 20 menit saja sudah lewat. Insyaallah pada pekan depan kita nantikan berkaitan dengan secara lengkap bagaimana prosesnya Umar bin Khattab yang keras hatinya ya bisa ditaklukkan dengan surah apa. Dan juga saya menyebutnya pada pertemuan ketiga itu berkaitan dengan posisi tawar Nabi Musa alaihissalam di hadapan Allah ya yang pertama diberikan modal untuk berdakwah kepada Firaun dan tentaranya dan doa-doa Nabi Musa. Dan doa-doa Musa itu insyaallah akan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Baik, saya kira demikian. Semoga pertemuan kita sebelum ini bisa menjadi rahmat, meningkatkan iman kita, yakin bahwa ada kehidupan di atas langit di sana dan juga kehidupan sesudah kematian, dan kita menjadikan Al-Quran sebagai perubahan hidup kita untuk bekal menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf segala kekurangan baik yang ada di masjid maupun yang ada di online. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.